Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video materi perkuliahan pada kesempatan yang berbahagia ini, bertemu dengan saya, Yusriyadi, SEMM, yang akan memberikan materi tentang ilmu budaya dasar. Baik, kita mulai. Apa yang menjadi latar belakang perlunya mempelajari ilmu budaya dasar atau basic humanities. Jadi karena bangsa Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan budaya, multi etnik dan kultur, maka kita perlu mempelajari dan memahami bagaimana budaya yang ada di negara kita. Perbedaan yang ada ini sesungguhnya di sisi lain menjadi sebuah potensi yang luar biasa. Kita punya ribuan suku yang ada di Indonesia, kaya dengan aneka ragam bahasa, adat istiadat. Ini merupakan satu potensi yang baik bagi sebuah bangsa. Tapi di sisi lain juga ada satu potensi terjadinya konflik akibat adanya perbedaan suku ini. Karena setiap orang biasanya memiliki ikatan primordial ya, berdasarkan kesukuan atau kedaerahannya. Dan ini juga perlu kita pelajari karena adanya kesenjangan sosial secara ekonomi dan kultural juga itu bisa memunculkan konflik atau disintegrasi. Jadi harapannya setelah kita menguasai ilmu budaya dasar, maka kita dapat hidup di tengah-tengah masyarakat yang berbeda secara suku, secara agama, yang ini nanti bisa berdampak terhadap kesatuan dan persatuan bangsa dan negara kita. Dan tentunya kita bisa menghindari berbagai macam konflik yang ada di tengah masyarakat karena adanya perbedaan tersebut. Kemudian mempelajari ilmu budaya dasar juga ini akibat dari kemajuan iptek dan komunikasi massa. Artinya ketika semakin tinggi ilmu dan teknologi, maka akan terjadilah perubahan-perubahan kondisi kehidupan manusia. Ya. Dengan memahami kebudayaan, ilmu dan teknologi yang terus pesat maju dan berkembang, ini tidak akan menggerus satu nilai-nilai yang memang sudah baik, ya, yang ada di masyarakat. Nah, makanya karena kemajuan teknologi ini sangat pesat, ya, maka dengan mempelajari ilmu budaya dasar, diharapkan ilmu mempelajari budaya dasar ini menjadi satu filter yang bisa mencegah apabila suatu kemajuan teknologi itu bisa menggerus nilai-nilai budaya bangsa kita. Karena memang kita tahu bahwa seringkali terjadinya benturan antara nilai teknologi modern dengan tata nilai budaya secara tradisional. Sehingga ini bisa berdampak terhadap kecemasan ya, bagi manusia. Kemudian juga adanya satu pemikiran yang irasional atau pikirannya tidak panjang sehingga mengabaikan nilai etika dan moral. Ini akibat kebudayaan. Sebagai contoh, misalnya pada hari ini karena begitu derasnya informasi tentang bagaimana satu anak-anak muda ya ketika menggandrungi ya, bagaimana orang-orang Korea di dalam
menggunakan pakaian, kemudian memilih bentuk rambut gitu ya, itu seringkali bisa menggerus budaya kita sebagai bangsa Indonesia. Juga misalnya budaya barat begitu. Ini akibat informasi yang begitu cepat, apalagi di era internet pada hari ini, begitu mudah kita mengakses informasi. Maka bisa jadi informasi yang masuk secara terus-menerus itu bisa menggerus nilai-nilai budaya yang ada di bangsa kita. Maka dengan mempelajari ilmu budaya dasar diharapkan kita tetap bisa menjaga dan mempertahankan nilai-nilai budaya tersebut. Kemudian juga adanya proses pembangunan yang terus-menerus ya. Ini pada sisi lain ada dampak positifnya dan juga ada dampak negatif. Ada pergeseran nilai ataupun sistem nilai budaya yang berpengaruh terhadap mental manusia atau kita sebut dengan degradasi moral. Jadi kemajuan iptek dan komunikasi massa ini bisa menggerus nilai-nilai kebudayaan yang ada di bangsa ini, sehingga kita perlu mempelajari ilmu budaya dasar sebagai filter kita agar nilai-nilai budaya ini bisa kita jaga. Baik, selanjutnya tentang pengelompokan ilmu pengetahuan. Jadi yang terkait dengan ilmu budaya dasar ini ya, ini masuk di dalam ini ya, pemahaman tentang bagaimana mencari arti kenyataan yang bersifat manusiawi. Jadi nanti kita pada aspek pengelompokan ilmu pengetahuan yang masuk dalam kategori IBD ini adalah yang berkaitan dengan misalnya tentang filsafat seni, antropologi budaya. Nanti kita lebih banyak mengarahkan sebenarnya kepada aspek secara ekonomi dan manajemen sesuai dengan bidang ilmu yang sekarang ini sedang kita jalani ya. Oke, lanjut saja ya. Baik, lanjut ya. The humanities ya, atau kita sebut dengan manusia dan ilmu budaya dasar, ini sebenarnya ilmu dasar yang harus kita pelajari dulu. Jadi kita mempelajari ilmu budaya itu artinya mempelajari tentang manusia, mempelajari humanities. Jadi dengan mempelajari ilmu budaya dasar, diharapkan seseorang akan bisa lebih menjadi manusiawi, lebih berbudaya, dan lebih halus, begitu ya. The humanities dibatasi sebagai pengetahuan yang mencakup keahlian disiplin seni dan filsafat. Sedangkan ilmu budaya dasar atau basic di humanities merupakan disiplin yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah manusia dan kebudayaan. Jadi nanti kita lebih fokus kepada bagaimana mengkaji masalah-masalah manusia yang dikaitkan dengan kebudayaannya. Dan nanti juga dihubungkan dengan perilaku ekonominya. Lanjut dulu. Jadi masalah budaya yang dibahas dalam ilmu budaya dasar adalah seluruh sistem atau tata nilai, sikap mental, pola pikir, pola tingkah laku dalam berbagai aspek kehidupan yang tidak memuaskan secara keseluruhan. Atau dengan kata lain, masalah budaya dalam IBD adalah masalah tata nilai yang dapat menimbulkan krisis-krisis kemasyarakatan seperti proses dehumanisasi atau pengurangan arti kemanusiaan seseorang. Nah, nanti di dalam mempelajari ilmu budaya dasar, kita akan semakin memahami bagaimana satu nilai itu bisa terbentuk pada pola pikir manusia, pola tingkah laku manusia, yang nanti semuanya kita kaitkan dengan
bagaimana kita bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan juga tentunya bagaimana nanti perilaku ekonominya itu bisa kita gali. Sehingga nanti ini sangat terkait ya dengan bidang pengetahuan yang sekarang ini kita sedang jalani, yakni di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Tentang karakteristik ilmu budaya dasar atau basic humanities, ini merupakan bagian dari pengetahuan budaya. Jadi bukan merupakan ilmu tunggal yang berdiri sendiri. Sasarannya adalah masalah-masalah manusia dan budayanya dengan pendekatan yang memanfaatkan filsafat, seni, sejarah, dan teologi. Artinya, ilmu budaya dasar ini didukung dengan berbagai macam pengetahuan lain ya, terutama tentang bagaimana sejarah, teologi. Nanti kita juga belajar tentang budaya, hubungannya dengan kondisi psikologis seseorang, kondisi spiritual seseorang, dan bagaimana kebiasaan-kebiasaan itu terbentuk pada diri manusia sehingga dia menjadi suatu kebudayaan. Sedangkan ilmu budaya dasar sebagai ilmu pengetahuan nanti tersusun secara sistematis ya. IPD mempunyai sistematika yang tertuang dalam silabus, tentunya nanti ada kurikulum kita ataupun rencana pembelajaran semesternya. Kemudian mempunyai metode dapat dipertanggungjawabkan tentunya. Nah, IPD melakukan pengkajian secara mendalam dengan penalaran yang induktif atau khusus ya, baru bersifat umum. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut dalam pertemuan berikutnya. Kemudian diperoleh melalui pengalaman ya, bersifat empiris ya. Jadi konsep ilmu pengetahuan dalam ilmu budaya dasar ini juga diperoleh dengan berbagai macam pengkajian secara empiris ya, yang diperoleh dari pengalaman dan riset-riset yang sudah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Kemudian mempunyai objek sasaran dengan titik pusat perhatian tertentu. Di dalam IPD sasarannya adalah manusia, sedangkan pusat perhatiannya adalah kajian terhadap masalah-masalah kebudayaan dan kemanusiaan. Jadi menggunakan akal pikiran dan dapat diverifikasi atau diuji. Jadi IPD menggunakan akal dan dapat diterima oleh akal ya. Ini namanya pengetahuan. Jadi akal bisa menerima satu kajian tertentu. Kemudian bersifat universal, IPD atau ilmu budaya dasar kebenarannya berlaku di mana saja dan kapan saja. Esensinya bukan milik perorangan. Nanti metode pendekatan ilmu budaya dasar ini kita bisa gunakan dengan metode deskriptif atau bagaimana. Misal, ilmu sejarah memberikan keterangan tentang hal-hal yang pernah terjadi, bagaimana peristiwa berlangsung, bagaimana gambaran kenyataannya. Melalui pendekatan ini, IPD dapat menemukan suatu gejala budaya dan kemanusiaan secara benar dan jujur. Jadi, hal-hal yang menjadi satu pertanyaan tentang bagaimananya harus bisa dijawab. Kemudian, dengan esensial ataupun apa. Misal, filsafat di mana manusia berusaha mencari jawaban dari pertanyaan yang esensial tentang kemanusiaan. Jadi, melalui pendekatan IPD ini mengarahkan wawasan terhadap ciri-ciri khas dari manusia yang berbeda dari makhluk lain. Kemudian kausal, mengapa? Misal dalam ilmu alam, ingin diketahui mengapa benda yang dilempar ke atas akan kembali jatuh ke bawah. Melalui pendekatan ini, IPD dapat memperoleh pengetahuan tentang sebab-sebab terjadinya persoalan budaya dan kemanusiaan. Kemudian ada normatif kemana? Misal etika dan agama mengajarkan bahwa supaya hidup menjadi baik, berbuatlah yang baik. Melalui pendekatan ini, IPD membekali manusia apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sebagai pelaku kebudayaan. Adapun pokok-pokok kajiannya, yang pertama adalah berbagai aspek kehidupan manusia yang merupakan ungkapan masalah manusia dan budaya. Kemudian yang menjadi hakikat manusia yang universal dan unik. Nah, inilah dua pokok ini yang akan kita bahas ya nanti dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Mungkin itu dulu ya. Terima kasih. Nanti kita lanjut dengan pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.